Strategi jitu mengurangi hutang. Hai teman-teman, selamat datang di channel Cermin Sukses, channel yang membahas tentang tips dan mindset seputar kebebasan finansial dan pengembangan diri. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi banyak orang, yaitu cara mengurangi hutang dengan efektif. Jika kamu merasa terbebani dengan hutang dan ingin tahu bagaimana cara menguranginya dengan strategi yang jitu, maka video ini sangat cocok untukmu. Jadi, pastikan untuk menonton hingga akhir dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan tips-tips menarik lainnya dari kami. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam topik pembahasan tentang strategi jitu mengurangi hutang. Berikut tips-tipsnya. 1. Evaluasi kondisi keuangan. Langkah pertama dalam mengurangi hutang adalah mengevaluasi kondisi keuanganmu saat ini. Buatlah daftar semua hutang yang kamu miliki, termasuk jumlah hutang, suku bunga, dan tanggal jatuh tempo. Dengan mengetahui gambaran lengkap tentang hutangmu, kamu bisa merencanakan strategi yang tepat untuk menguranginya. Selain membuat daftar semua hutang, mencatat semua sumber pendapatan yang kamu terima setiap bulan juga tidak kalah penting. Ini termasuk gaji, pendapatan dari bisnis sampingan, bunga tabungan, dividen, atau sumber pendapatan lainnya. Dengan mengetahui total pendapatan bulanan, kamu dapat menentukan berapa banyak uang yang tersedia untuk membayar hutang. Selanjutnya, catat semua pengeluaran bulananmu. Pengeluaran ini bisa dibagi menjadi dua kategori. Pengeluaran tetap, pengeluaran yang jumlahnya tetap setiap bulan, seperti sewa atau cicilan rumah, pembayaran utilitas, asuransi, dan lain-lain. Pengeluaran variabel, pengeluaran yang jumlahnya bisa berubah setiap bulan, seperti belanja bahan makanan, hiburan, makan di luar, dan lain-lain. Dengan mencatat semua pengeluaran, kamu dapat melihat dengan jelas kemana uangmu pergi setiap bulan. Setelah mencatat semua pendapatan dan pengeluaran, hitung selisih antara keduanya. Jika pendapatanmu lebih besar dari pengeluaran, itu berarti kamu memiliki sisa uang yang bisa dialokasikan untuk membayar hutang. Namun, jika pengeluaranmu lebih besar dari pendapatan, kamu perlu mencari cara untuk mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pendapatan. Lihat kembali daftar pengeluaranmu dan identifikasi area di mana kamu bisa mengurangi biaya. Mungkin kamu bisa mengurangi frekuensi makan di luar, membatalkan langganan yang tidak perlu, atau mencari alternatif yang lebih murah untuk beberapa pengeluaran. Setiap pengeluaran yang bisa dikurangi akan membantu menyisihkan lebih banyak uang untuk membayar hutang. 2. Prioritaskan pembayaran hutang. Setelah mengevaluasi kondisi keuangan, langkah selanjutnya adalah memprioritaskan pembayaran hutang. Fokuslah pada hutang dengan suku bunga tertinggi terlebih dahulu, karena hutang ini akan bertambah lebih cepat jika tidak segera dilunasi. Selain itu, pastikan untuk membayar minimal jumlah yang harus dibayar pada hutang lainnya agar tidak terkena denda atau biaya tambahan yang dapat menambah beban hutangmu. 3. Buat rencana anggaran yang ketat. Buatlah rencana anggaran yang ketat dan realistis. Tentukan berapa banyak pendapatan yang kamu terima setiap bulan dan alokasikan sebagian besar untuk membayar hutang. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu dan prioritaskan kebutuhan dasar. Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak penting, kamu akan memiliki lebih banyak dana untuk membayar hutang. 4. Gunakan metode snowball atau avalanche. Ada dua metode populer yang bisa kamu gunakan untuk melunasi hutang, yaitu metode snowball dan avalanche. Metode snowball mengharuskan kamu melunasi hutang terkecil terlebih dahulu, sambil tetap melakukan pembayaran minimum pada hutang lainnya. Setelah hutang terkecil dilunasi, lanjutkan ke hutang terkecil berikutnya, dan seterusnya. Metode ini membantu memberikan motivasi karena kamu bisa melihat kemajuan dengan cepat. Sementara metode avalanche mengharuskan kamu melunasi hutang dengan suku bunga tertinggi terlebih dahulu sambil tetap melakukan pembayaran minimum pada hutang lainnya. Setelah hutang dengan suku bunga tertinggi dilunasi, lanjutkan ke hutang dengan suku bunga tertinggi berikutnya, dan seterusnya. Pilih metode yang paling cocok untukmu dan mulailah melunasi hutang secara bertahap. 5. Cari sumber penghasilan tambahan. Jika memungkinkan, carilah sumber penghasilan tambahan. Pekerjaan sampingan dengan cara menawarkan jasa sesuai keahlianmu, bisnis kecil-kecilan dengan cara jualan online atau menjadi dropshipping menjual online tanpa menyimpan stok, atau menjual barang-barang yang tidak terpakai bisa membantu menambah penghasilanmu. Setiap tambahan pendapatan bisa dialokasikan untuk membayar hutang, sehingga proses pelunasan hutang bisa lebih cepat. 6. Negosiasi dengan kreditur. Jika kamu kesulitan membayar hutang, jangan ragu untuk bernegosiasi dengan kreditur.
Banyak kreditur yang bersedia memberikan keringanan seperti menurunkan suku bunga, memperpanjang tenggat waktu pembayaran, atau mengurangi jumlah pembayaran bulanan. Jelaskan situasimu dan mintalah bantuan untuk menemukan solusi terbaik. Berikut adalah beberapa langkah dan strategi untuk berhasil bernegosiasi dengan kreditur. Pertama, siapkan data keuangan dengan mencatat semua hutang, pendapatan dan pengeluaran. Kedua, hubungi kreditur dan jelaskan situasimu. Ketiga, tawarkan solusi dengan cara mengajukan permohonan untuk menurunkan suku bunga menjadi lebih rendah dan memperpanjang tenggat waktu pembayaran agar jumlah pembayaran bulanan menjadi lebih ringan. Keempat, negosiasikan opsi-opsi tadi dan dengarkan tawaran dari kreditur. Kelima, setelah mencapai kesepakatan, mintalah perjanjian tertulis dari bank. Keenam, ikuti rencana pembayaran baru dengan disiplin. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu dapat meningkatkan peluang untuk berhasil bernegosiasi dengan kreditur dan mengelola hutangmu dengan lebih baik. Tetaplah proaktif dan terbuka dalam mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. 7. Hindari menambah hutang baru. Selama proses pelunasan hutang, sangat penting untuk menghindari menambah hutang baru. Mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, gunakan uang tunai atau debit, batasi penggunaan kartu kredit dan pinjaman lainnya kecuali benar-benar mendesak. Hindari penawaran kredit yang menggiurkan seperti bunga 0% untuk beberapa bulan pertama karena seringkali berakhir dengan suku bunga tinggi setelah periode promosi berakhir. Batasi pinjaman konsumtif dan pertimbangkan hanya jika benar-benar diperlukan seperti kredit tanpa agunan, KTA, atau pinjaman online seringkali memiliki bunga yang tinggi. Fokuslah pada pelunasan hutang yang ada sebelum mempertimbangkan untuk mengambil pinjaman baru. 8. Disiplin dan konsisten. Kunci utama dalam mengurangi hutang adalah disiplin dan konsisten. Tetaplah berpegang pada rencana yang telah kamu buat dan jangan mudah tergoda untuk mengeluarkan uang secara impulsif. Ingatkan dirimu sendiri tentang tujuan jangka panjang dan manfaat yang akan kamu dapatkan setelah terbebas dari hutang. Itulah tadi beberapa strategi jitu untuk mengurangi hutang. Semoga tips-tips ini bermanfaat dan bisa membantu kamu untuk mengatasi masalah keuanganmu. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat dalam mengelola keuanganmu. Like, komen, dan subscribe jika kamu menyukai konten ini. Jika kamu punya pertanyaan atau saran topik lain yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.